warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bu Kamti dalam pembelajaran fisika di kelas 12. Anak-anak, kali ini Bu Kamti akan menyampaikan materi tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Waktu di SMP, kalian sudah diperkenalkan dengan rangkaian hambatan seri dan paralel. Nah, di sini kita nanti akan membahas lagi rangkaian tersebut dengan lebih mendalam. Kenapa persamaannya bisa seperti itu? Kemudian bagaimana cara menganalisis suatu rangkaian? Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rangkaian seri dan paralel? Baiklah anak-anak, sekarang ikutilah penjelasan berikut. Rangkaian hambatan seri paralel merupakan bagian dari materi listrik arus searah yang memiliki kompetensi dasar 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti pelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama menganalisis rangkaian hambatan seri dan paralel. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, untuk menganalisis rangkaian hambatan seri dan paralel, kita menggunakan dasar dari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Saya ingatkan kembali bahwa hukum Ohm dirumuskan V sama dengan I kali R, di mana V di sini adalah tegangan, satuannya dalam volt, I kuat arus dalam ampere, dan R di sini adalah hambatan, dinyatakan dalam ohm. Sedangkan dasar yang kedua adalah hukum Kirchhoff 1 yang membahas mengenai jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik cabang. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Sehingga kalau kita perhatikan dari gambar ini, di titik B, arus yang masuk adalah I1 dan I2, sedangkan yang keluar I3, I4, dan I5. Maka dapat kita buat persamaan bahwa I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Nah, dari dua dasar hukum tadi, sekarang kita gunakan untuk menganalisis rangkaian hambatan seri. Misalkan di sini ada 3 buah hambatan yang dirangkaikan seri dan ditutup dengan sebuah baterai yang kemudian disimbolkan seperti gambar di bawahnya. Ada R1, R2, R3 terhubung dengan sebuah baterai yang memiliki tegangan sebesar V. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada rangkaian seri tidak terdapat titik cabang. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff 1, arus yang keluar dari sumber tegangan langsung masuk ke hambatan R1, langsung masuk ke R2, dan langsung masuk ke R3. Sehingga I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Sedangkan untuk menghitung beda potensial antara titik A sampai titik D, berarti VAD itu sama dengan jumlah dari tegangan AB plus BC plus CD. Atau dirumuskan VAD itu sama dengan VAB plus VBC plus VCD. Ingat dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Sehingga VAD sama dengan I kali RAD. Sedangkan pada VAB itu adalah tegangan pada ujung-ujung R1. Maka di sini yang mengalir I1 melewati hambatan R1.
VBC sama dengan I2 kali R2, dan VCD sama dengan I3 kali R3. Nah, karena I sama dengan I1 plus I2 sama dengan I3, maka I-nya di sini bisa kita coret. Sehingga RAD sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi, untuk menghitung nilai hambatan pengganti pada rangkaian seri atau RS itu sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn jika di situ terdapat N buah hambatan yang dirangkaikan secara seri. Nah, contoh soalnya, misalkan dari 3 hambatan tadi, kita beri nilai sekarang ada R1 6 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3 2 ohm, serta nilai V di sini 12 volt. Nah, dari sini kalian disuruh menentukan berapa nilai hambatan pengganti, berapa nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian, dan berapa nilai tegangan pada ujung-ujung tiap-tiap hambatan. Nah, penyelesaiannya bisa kalian perhatikan di sini. Untuk menghitung nilai hambatan pengganti, RS itu sama dengan R1 plus R2 plus R3. Kita gantikan, kita masukkan nilainya di sini. R1 sama dengan 6, R2-nya sama dengan 4, dan R3 2, sehingga RS nilainya 12 ohm. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi kita disuruh menentukan berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk menghitung kuat arus, kita menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R, atau I-nya sama dengan V per R. Sehingga I yang mengalir pada rangkaian sama dengan V per R, V-nya 12 tadi, sedangkan R-nya adalah R seri, besarnya tadi 12 ohm, sehingga kuat arus yang mengalir pada rangkaian besarnya adalah 1 ampere. Kemudian untuk menghitung tegangan pada ujung-ujung hambatan, kita tinggal masukkan arus yang mengalir pada rangkaian tadi 1 ampere, sedangkan untuk V1 itu lewat pada R1, berarti V1-nya sama dengan 1 kali 6 sebesar 6 volt. Untuk V2 berarti I kali R2 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 volt. V3 sama dengan I kali R3 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 volt. Nah, untuk rangkaian seri seperti itu cara menganalisis dan cara mengerjakan soalnya. Sekarang kita menuju ke rangkaian paralel. Misalkan di sini ada hambatan yang dirangkai paralel, kemudian ujung-ujungnya dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, di sini misalkan ada 4 buah hambatan. Ada R1, R2, R3, dan R4 yang dirangkai paralel. Nah, susunan paralel itu seperti ini. Kalau kalian perhatikan, dari keempat hambatan ini, ujung-ujungnya bertemu pada 2 titik yang sama. Nah, karena bertemu pada 2 titik yang sama, maka nilai tegangan dari masing-masing hambatan itu memiliki nilai yang sama. Sehingga dinyatakan V itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V4. Sedangkan nilai arus yang mengalir pada rangkaian untuk R1 dialiri arus I1, R2 dialiri arus sebesar I2, pada R3 dialiri arus sebesar I3, dan pada hambatan R4 dialiri arus sebesar I4. Nah, di sini kalian perhatikan, menurut hukum Kirchhoff 1, kuat arus yang keluar dari sumber tegangan sebesar I, di sini bercabang menjadi I1, I2, I3, dan I4. Sehingga persamaan Kirchhoff satunya dapat kita nyatakan bahwa I itu sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4.
I tadi sama dengan V per R, maka untuk I itu sama dengan V per RP, I1 V1 per R1, I2 V2 per R2, I3 itu V3 per R3, dan I4 V4 per R4. Ingat, karena tadi V-nya sama, maka bisa kita coret, sehingga persamaannya berubah menjadi 1 RP sama dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3 plus 1 R4. Ini adalah persamaan untuk menghitung R pengganti pada rangkaian hambatan paralel. Nah, seandainya nanti kita diminta untuk menghitung berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian, maka kita bisa menggunakan persamaan hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R, maka jika di sini yang ditanyakan adalah I atau kuat arus induk, maka I di sini sama dengan V dibagi dengan RP yang sudah kita cari tadi. Kemudian untuk I1 berarti sama dengan V per R1, I2 berarti sama dengan V per R2, I3 sama dengan V per R3, dan I4 sama dengan V per R4. Ingat di sini V-nya bernilai sama. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal untuk rangkaian paralel. Ada 4 hambatan R1 sampai R4, nilainya masing-masing R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, R4 2 ohm, dan V di sini bernilai 9 volt. Nah, dari rangkaian ini kalian diminta untuk menentukan nilai hambatan pengganti dari rangkaian paralel tersebut. Kemudian kuat arus induk pada rangkaian di sini, kemudian kuat arus pada masing-masing cabang, berarti I1, I2, I3, I4. Nah, anak-anak, marilah kita lihat bagaimana penyelesaian dari soal ini. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang A, 1 RP sama dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3 plus 1 R4. Ingat, ini adalah persamaan untuk menyelesaikan nilai hambatan pengganti pada rangkaian paralel. R1 tadi nilainya adalah 2, R2-nya 3, R3 tadi 2, R4-nya sebesar R3 6, R2-nya sebesar R4-nya sebesar 2. Sehingga dari sini kita samakan penyebutnya menjadi 6 plus 4 plus 6 plus 2 dibagi dengan 12 atau sama dengan 18 per 12. Ini adalah nilai 1 RP. Yang ditanyakan di sini adalah RP, maka harus kita balik. RP-nya sama dengan 12 per 18, sama dengan 2 per 3 ohm. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Nilai hambatan pengganti sebesar 2 per 3 ohm. Sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua. Berapa kuat arus induk yang mengalir pada rangkaian? Berarti di sini adalah I induk. I sama dengan V per RP. V tadi 9, RP-nya 2 per 3, sehingga kuat arus induk di sini sebesar 13,5 ampere. Sedangkan I1 sama dengan V per R1 berarti sama dengan 9 per 2, yaitu sebesar 4,5 ampere. I2 sama dengan V per R2 berarti sama dengan 9 per 3, besarnya sama dengan 3 ampere. I3 sama dengan V per R3 berarti besarnya sama dengan 1,5 ampere. Sedangkan I4 sama dengan V per R4 berarti sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5 ampere. Ini adalah nilai kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan.
Jika kita perhatikan anak-anak, nilai kuat arus induk tadi 13,5 bercabang ke 4 hambatan. Jika kita jumlahkan, besarnya tetap sama dengan 13,5. Nah, demikian cara untuk menyelesaikan rangkaian paralel. Ingat, ciri dari rangkaian seri tadi adalah karena tidak ada titik cabang, berarti nilai I-nya sama. Sedangkan nilai hambatan penggantinya merupakan jumlah dari hambatan yang ada. Kalau tadi ada 3 hambatan, berarti RS-nya sama dengan R1 plus R2 plus R3. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kita bisa melihat tadi bahwa ciri dari rangkaian paralel itu jika dua ujung hambatan tersebut bertemu pada 2 titik yang sama, sehingga memiliki beda potensial atau tegangan yang besarnya sama. Sedangkan untuk menghitung nilai R penggantinya menggunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 dan seterusnya. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini mengenai rangkaian hambatan seri dan paralel. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tetap di channel YouTube SMA 1 Boyolali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.